Siap, Bu. Kalau siap, silakan diambil dulu sampah yang ada di dekat kursinya. Kursinya silakan diambil. Ini, Bu. Ini, Bu. Sampah di depan. Kursinya silakan diambil. Sekarang, Mas. Ya, simpan dulu nanti dibuang nih. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa silakan diambil. Sip. Sebelum kita belajar teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siapa yang nggak hadir hari ini anak? Naja, Bu. Amar, Bu. Ibu absen dulu ya untuk lebih jelasnya. Ya. Adinda, Anissa, Amanda, hadir. Oke, yang nggak hadir artinya Amalia ya. Naja juga, Bu. Ya, Naja juga. Sakit ya? Ya, sakit alfa itu, Bu. Ya. Kanker, Bu. Baik. Mohon perhatiannya dulu. Materi kita minggu kemarin apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Apa yang kita pelajari mengenai Abu Bakar? Siapa yang bisa menjelaskan? Sifat-sifatnya, Bu. Ya, Alias Kenny boleh. Abu Bakar dilahirkan di Mekah pada 1907 kemudian nama Abu Bakar diberi julukan oleh masyarakat Arab karena beliau suka memelihara unta-unta. Kemudian nama asli ini diberikan oleh Nabi Muhammad karena beliau suka menggunakan perkataan dari Ya, benar sekali ya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang khalifah pertama, Abu Bakar. Nah, minggu ini kita belajar khalifah kedua. Ada yang tahu siapa? Umar bin Khattab, Bu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu anak-anak bisa mengetahui biografi dari Umar bin Khattab, kemudian sifat mulia dari Umar, jasa-jasa beliau selama menjadi khalifah dan juga peristiwa wafatnya Umar bin Khattab. Yang pertama itu ada biografi. Jadi Umar ini lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi atau 10 tahun setelah Nabi Muhammad lahir. Nama asli dari Umar ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dan ayahnya bernama Khattab bin, ada yang tahu? nggak tahu. Khattab bin Nufail. Dan ibunya bernama Hantamah bin Hashim. Garis keturunan dari Umar ini bertemu dengan Rasulullah di Khattab bin Lu'ay atau kakek buyut ke-9 dari Umar. Siapa tadi? Kakek buyutnya? Asyik. Khattab bin Lu'ay. Ya. Lu'ay, Bu. Kemudian Umar ini mendapat julukan dari Nabi yaitu Al-Faruq. Al-Faruq. Ada yang tahu Al-Faruq itu apa? Al-Faruq itu artinya pembeda. Pembeda atau yang bisa orang yang bisa membedakan, orang yang bisa membedakan antara yang benar dan juga yang baik. Oke. Yang kedua ada sifat dari Umar. Sifat mulia. Sebelum masuk Islam, Umar ini merupakan orang yang disegani oleh masyarakat Mekah. Sebagaimana pada saat itu masyarakat Mekah
melaksanakan tradisi menanam bayi perempuan. Umar juga melaksanakan tradisi itu. Umar ini disegani karena beliau ini orang yang cerdas, anti runding atau tidak bisa digoyahkan keputusannya, pengetahuannya juga luas. Kemudian dia itu pemberani tidak benar. Ya. Tapi setelah masuk Islam, Umar itu menyesali perbuatannya dahulu. Dia dulu sering mabuk-mabukan, kemudian juga mengikuti tradisi jahiliyah. Nah, sifat yang bisa kita pelajari dari Umar ini ada sama ya. Kemudian ada juga sederhana. Sifat sederhana dari Umar bisa kita lihat ketika beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah itu, beliau tidak tinggal di istana yang mewah atau rumah megah, tapi beliau tinggal di gedung bukan. Beliau tinggal di bangunan sederhana di dekat masjid. Kemudian beliau itu lebih sering berkegiatan di masjid daripada di rumah. Kemudian kesederhanaannya bisa kita lihat juga, beliau itu lebih sering tidur di atas pelupa kurma daripada kasur yang empuk. Dan yang ketiga itu Umar memiliki sifat adil. Yang keempat tegas. Yang kelima setia. Nah, sifat setia Umar ini bisa kita lihat ketika beliau menginfakkan sebagian hartanya untuk Nabi itu berdakwah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Ibu. Oke, kalau nggak ada yang ketiga itu ada jasa-jasa Umar selama menjadi khalifah. Umar menjadi khalifah itu karena diusung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan keputusan Abu Bakar ini juga disetujui oleh para sahabat. Umar itu dibaiat setelah Abu Bakar wafat atau pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Beliau menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan. Jasa-jasa dari Umar bin Khattab ini dalam selama dia menjadi khalifah itu ada menetapkan tahun Hijriah, membuat mata uang, mengatur gaji pegawai dan tentara, juga memperluas wilayah sampai ke negeri Syam dan Persia. Kemudian materi terakhir, peristiwa wafatnya Umar. Ada yang tahu Umar itu wafat tanggal berapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tanggal berapa ya, Bu? Umar wafat pada tanggal 25 Zulhijjah. 23 Hijriah 144 Masehi. Umar ini wafat karena dibunuh oleh seorang budak Persia yang diperlakukan tidak adil oleh majikannya. Nah, pada saat dibunuh itu Umar sedang menjadi imam di masjid. Iya, di masjid Madinah ya. Nah, setelah di peristiwa penusukan itu Umar menderita luka selama kurang lebih 3 hari. Kemudian pada tanggal 25 Zulhijjah Umar ini wafat. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Kalau nggak ada, sekarang
tidak. Langsung kumpul dengan kotaknya. Oke dong. Titik satu dong. Kita sama lah. Satu. Aku sayang itu. Makasih. Oh iya, jangan cengir pasti Action. tidak banyak kan kamu. Tiga. Ya. Oke, di sini ibu itu ada puzzle. Nanti kalian itu ibu minta untuk menyusun di sini, tapi untuk menyusunnya itu kalian jawab dulu kuis yang ibu berikan. Siap. Jawabnya benar ya? Iya. Jangan bisa kalau Iya. kalau sudah puzzle-nya tersusun itu apa yang Ayo, Bu. Hah? Tidak palaknya sih kon, palaknya semua. Palaknya. Oh, kan ada itu ya. Bu sudah Bu. Oke, kalau buat Salah. oke, bukan masa kembali Di mana Umar lagi? Ayo, Bu. Ayo, Bu. Maka. Alah. Pertanyaan kedua, siapa nama ayah dari Umar? Ya kami dulu. Yang ketiga. Berapa tahun Umar Tempel bah. Bu, kalau soalnya belum selesai di saja ya. Kau sebutkan 1, 2, 3. Bu, yang ngatur, Bu. Ya, Pak, sebutkan 2 sifat mulia dari Apa miring gitu, Bu? Masa lagi biasa. Sebutkan usaha atau jasa Umar tadi selama menjadi khalifah. Satu saja. 1. 1, 2, 3 hitung. 1, 2, Nah, Bu. 3. Yang menciptakan hak di kalender Hijriah. Kenapa yang di tangan yang jawab, Bu? Kenapa miring-miring kok, Bu? Jangan aku jawab. Pada usia berapa Umar wafat? Saya, Bu. Perjanjian itu Bu 1, 2, 3-nya. Ini lagi. Bu, jawab dulu ya, Bu. Umur.
Iya, benar. Jangan makan ciki-ciki, gue. Bu, itu kita foto, Bu. Siapa yang bukan Umar yang diberikan oleh Nabi tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu. Darah, Bu. Namanya, Bu. Di papan tulis lo ada. Iya. Wah, potong yang potong ya. Sampai, Bu, sampai. Pertanyaan selanjutnya. Ayo, udah duduk aja dong. Mulai. Siapa nama ini? Siapa? Satu lagi mana? Udah pegang lagi ya. Kami dua, Bu, ya, Bu. Ya Allah. Astrid, Bu. Yang lagi. Nah, itu tambah Sifat mulia Umar bin Khattab. Adil. Sikap adil Umar bin Khattab bisa kita teladani dengan memperlakukan semua orang dengan jujur dan tanpa pilih kasih. Dan di kehidupan sehari-hari kita bisa bersikap dengan membagi tugas secara merata, menghargai hak orang lain, serta tidak memihak saat menyelesaikan masalah, sehingga tercipta suasana yang damai dan saling menghormati. Belum lagi. Tegas, Umar bin Khattab memiliki sikap yang tegas, tergambar dari beliau memberhentikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang untuk menjaga agar Umar tidak berlebihan menanggungnya. Umar juga tegas menegakkan hukum tanpa pandang bulu, baik kepada rakyat biasa maupun petinggi. Sikap tegas Umar bin Khattab bisa kita teladani dengan mengambil keputusan yang benar meskipun sulit. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bersikap tegas dengan tidak ragu menolak ajakan yang salah, berpegang pada prinsip kebaikan dan tetap konsisten dalam memilih yang benar tanpa takut pada tekanan orang lain. Itu kelapa tiga kan? Bu, dapat gak lah ya hadiahnya? Kelapa tiga aja. Kami mau pedang. Ya, Itu kelapa tiga. kalau kawan itu ya kawan itu beda. Adalah setia. Sikap kesetiaan Umar ditandai dengan selalu setia kepada Allah, dan jangan lupa dan dalam menghormati keadaan. Selanjutnya ada tanggung jawab. Umar bin Khattab bisa kita teladani dengan selalu peduli terhadap tugas dan amanah, dengan amanah pada kita dalam kehidupan sehari-hari. Sikap selanjutnya ada pemberani dan sederhana. Sikap pemberani adalah sikap yang dimiliki oleh umat. Sikap pemberani ini bisa kita teladani dengan membela kebenaran, tegas mengambil keputusan dan tidak takut menghadapi tantangan. Selanjutnya sederhana. Umar adalah sosok yang sederhana, meskipun dia tidak adalah seorang. Oke, ini ada di sifat mulia dari Umar. Selanjutnya kesimpulan. Adakah yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Naja, Bu. Bisa. Semangat, Pura-pura mencet otak.
Boleh baca. Ayo dari perempuan satu, dari laki satu. Najar dari laki-laki. Amiatus. Jadi kesimpulan yang dapat kita pahami. Soft spoken. Kemudian Abila. dari mata lahir Masya pada Allah. tahun 581 Masehi. Kemudian beliau diberi gelar yaitu al-Faqih, artinya berbeda. Kemudian ada sifat-sifat dunia yang ada pada beliau yaitu pemberani, sederhana, adil, tegas, setia, dan tanggung jawab. Kemudian peristiwa wafatnya Umar bin Khattab ini terjadi pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 2023 Hijriah atau 1954 Masehi. Satu lagi siapa? Abila. Ada yang Abila kok. Atau pinjam punya Mami. Pinjam punya Mami. Tapi ada kamu. Untuk nengok jumlah Jumlahnya bukan jumlah bawah. Oke, dari Rafi. Baik, hari ini kita belajar mengenai Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar dilahirkan pada tahun 581 Masehi. Ayah dari Umar bin Khattab adalah Khattab bin Nufail dan ibunya Hantama bin Hashim. Kemudian Nabi Rasulullah SAW memberikan julukan kepada Umar bin Khattab yaitu Al-Faruq, artinya pembeda. Sifat mulia yang bisa kita pelajari dari Umar bin Khattab adalah pemberani, sederhana, adil, tegas, setia, dan tanggung jawab. Kemudian wafatnya Umar pada tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Terima kasih, Bu. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita belajar mengenai kalimat yaitu Umar bin Khattab yang lahir di Mekah 581 Masehi, 10 tahun setelah Nabi lahir. Sifat-sifat yang bisa kita teladani tadi ada sifat sederhana, kemudian pemberani, adil, setia, dan lainnya. Kemudian jasa-jasanya lagi membuat mata luas, menentukan tahun Hijriah, dan juga memperluas wilayah Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk materi kalian minggu depan, Ibu minta untuk membuat ringkasan tentang kebijakan Umar bin Khattab dalam memahami masyarakat. Paham?